ini ada kaitannya, sangat berkaitan dengan perawatan jenis. Jadi ini perbedaan antara enamel dan dentin ya, warnanya eh, kalau dentin itu lebih yellow ya, kalau di enamel itu putih ya atau translucent, jadi dia paling keras ya, lebih bersinar ya. Dentin itu lebih pendek dari enamel dan refleks terhadap cahaya lebih sedikit daripada. Ini preparasi kavitas ya. Kita kalau preparasi kavitas enamel tampak putih translucent, sedangkan pada dentin dia lebih berwarna kuning. Juga kekerasannya enamel lebih keras daripada dentin. Ya. Ini kalau kita preparasi kavitas ya sudah ya, ini kan di lab sudah. Nah, kemudian ini pembentukan dentin. Dentin ini akan terbentuk secara fisiologis terus menerus. Ya. Ada lapisan dentin yang sudah tipis, itu bisa kita rangsang dengan pemberian dentin, sehingga akan terbentuk dentin paratif. Ya, terbentuk dentin. Jadi dentin itu ada dentin itu adalah pada proses pembentukan yang mula-mula terbentuk. Dan ada dentin sekunder yang terbentuk setelah dentin primer. Oleh karena adanya rangsangan secara fisiologi. Ya. Jadi ini bukan kelainan, bukan hasil perawatan kalau dentin sekunder. Jadi dia memang secara fisiologis akan terbentuk oleh karena adanya rangsangan. Sedangkan dentin tersier atau disebut juga reparatif dentin ya, terbentuk akibat adanya rangsangan ya, rangsangan yang sedang dari abrasi, atrisi, erosi, trauma, atau karena proses perawatan. Jadi di sinilah peran dari perawatan itu menambah ketegangan pada karies yang profunda atau karies profunda perforasi. Dan ada terbentuk dentin sklerotik, itu biasanya pada usia yang lebih. Nah ini dentin sklerotik adalah dibentuk oleh karena iritasi ringan atau karies yang berjalan lambat sehingga menyebabkan perubahan komposisi dentin primer ya, perituburer melebar ya, tubulus mengalami kalsifikasi sehingga dentin sklerotik ini akan lebih keras dibanding dengan dentin normal, lebih keras, lebih padat ya. Dia berfungsi untuk. Jadi sebenarnya oleh karena adanya iritasi terus menerus, iritasi yang ringan, maka dentin itu mempertahankan, berusaha melindungi pulpa ya, sehingga ya akan membentuk dentin sklerotik ya. Jadi kalau secara fisiologis ya, pada usia yang semakin tua, sedangkan oleh karena iritasi ringan membentuk reaktif dentin sklerosis. Sklerosis ada juga karena akibat rangsangan. Ini perbedaan antara primer, sekunder, dan reparatif. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, primer itu fisiologis, sekunder dan tersier adalah karena rangsangan ya, rangsangan ringan atau hasil perawatan. Ya. Jadi kalau tipe dari selnya itu adalah kalau primary ya primary 12 ya. Kalau secondary dia membentuk primary untuk 12. Sedangkan kalau tertiary karena perawatan pemberian obat dia akan membentuk secondary odontoblas ya, atau undifferentiated mesenchymal cell. Well,
ya, atau odontoblas like cell, ya. Ini adalah mengalami deformasi primary dentin dan secondary. Kemudian apa itu dead track? Dead track itu ada pada tubuh ini. Mana tubuh dentinnya itu kosong, ya. Sebagian itu kosong karena ada faktor infeksi, ya, karena adanya pengaruh bahan patogen, ya, atau asam yang tinggi atau enzim, dan ada seluler bakteri. Nah, karena rangsangan-rangsangan seperti ini dapat menyebabkan degenerasi dari dentin dan kematian dari odontoblas serta inflamasi. Dan ini menyebabkan terjadinya dead track. Ya. Ini adalah fotonya, ya, kalau dead track, tapi ini tidak jelas, saya ini textbook lama, tapi mungkin sekarang sudah ada pembaruan, bisa dilihat sendiri, ya, googling, ya, untuk melihat bentuk dan dari dead track, ya. Jadi ini contoh dari suatu restorasi pada dentin yang menyebabkan adanya kebocoran tepi. Terjadi kebocoran tepi, ya, sehingga bakteri-bakteri ini bisa masuk, ya, ion-ion saliva bisa masuk, ya, karena adanya microleakage sehingga karies sekunder, ya. Oleh karena itu kalau kita melakukan penempatan jangan sampai terjadi microleakage, ya. Ini contoh diberi liner untuk melindungi pulpa, ya. Nah, kalau bakteri akan masuk sampai ke pulpa, maka akan menyebabkan inflamasi, terjadi pulpitis reversible. Ya, kalau berlanjut menjadi pulpitis irreversible ataupun bisa melanjut menjadi pulpitis kronis hipergastis atau pulpa polip. Nah, kalau berlanjut lagi menjadi nekrosis parah, ya, akhirnya mau habis. Jadi ini ada karies, ya, karies dentin, ini ada sklerotik dentin, ya. Jadi ini anatominya, ini proses hidrodinamik, ya, dari rasa nyeri oleh karena adanya rangsangan panas ataupun tekanan menyebabkan eh, reaksi dari saraf hingga akan menimbulkan nyeri. Ini yang disebabkan proses hidrodinamik, ya. Kemudian kita sekarang masuk ke sementum. Jadi tadi enamel, dentin, sekarang ke sementum. Jadi sementum itu melapisi akar dari berasal dari sementum es, ya, terdiri dari bahan anorganik dan bahan organik. Jadi dia anorganiknya lebih sedikit, ya, daripada enamel dan dentin. Di mana bahan organik terdiri dari kolagen, protein, dan polisakarid. Sementum dentinokalsit. Jadi pertemuan antara dentin namanya enamel, ini di daerah servikal, ya. Ini daerah yang sensitif karena di sini dentinnya tipis, kan, sehingga rangsangan pada dentin bisa cepat diterima oleh gigi, ya. Dan karena itu kalau kita melakukan EPT atau electric pulse test untuk vitalitas atau tes thermal itu dilakukan di daerah, ya, jangan di kapas. Apalagi kalau pasiennya itu pulpitis yang akut terus dites di kavitas, ya, ya pasti akan cepat
ya. Jadi karakteristik dari sementum itu dia light yellow ya, kalau misalnya lihat dari cap itu ya kelihatan bahwa dia light, eh, dia lebih berwarna daripada delta. Ya. Ketebalannya ada aseluler, ya, ada seluler elemen. Eh, Seluler ya itu lebih tebal. Nah, permeabilitasnya yang seluler ya, seluler C ini ada lebih permeabel daripada yang seluler. Komposisi kimianya dia hampir seimbang antara bahan anorganik dan bahan organik. Kan lebih banyak bahan organik, yaitu protein dan polisakarida. Kemudian juga ada sabut-sabut kolagen, ya. Sedangkan yang anorganiknya dari kalsium fosfat, ya, yang merupakan membentuk hidroksi. Jadi gigi itu adalah hidroksi karbonat. Jadi ini kuliahnya sudah cukup sampai di sini, di mana